Episode 9. Pernikahan kontrak Sang CEO. Kau tidak apa-apa? Tanya Andrew sambil menoleskan salep ke pipi Diana yang memerah akibat tamparan Gladys. Diana menggelengkan kepala. Tuan, aku sebaiknya pergi dari sini. Diana berbicara dengan berhati-hati. Tidak, kau tetaplah di sini. Andrew melarang. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi. Tenanglah, wanita itu bukan siapa-siapa selain penguntit. Aku akan menangani Gladys. Tapi, aku tidak mau ada keributan lagi. Tetaplah di sini. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Tapi Tuan Nona Gladys pasti marah besar. Tidak seharusnya saya di sini bersama Anda. Dia mengira saya merebut. Diana menggantungkan kalimatnya bingung dengan kalimat yang dia ucapkan sendiri. Kau tidak merebutku dari siapapun, kecuali kau benar-benar merebut perhatianku. Andrew menyentil kening Diana. Pipi Diana bersemu mendengar kalimat Andrew. Ayo, kita sarapan dulu. Setelah itu kau pergilah mandi. Andrew menggandeng Diana ke balkoni. Diana makan dengan lahapnya setelah semalaman perutnya kosong. Ada bacon, sosis, potato wedges, omelet, egg benedict, salad, makaroni, ham, bagel dan buah potong. Setelah puas menikmati makan pagi, Diana melangkah menuju kamar mandi. Sesaat di kamar mandi merupakan kebebasan bagi dia. Sengaja dia berlama-lama di kamar mandi, memanjakan diri dengan fasilitas mewah. Ketika keluar, Andrew menyodorkan pakaian ganti yang baru saja diantarkan oleh kru bagian gift shop. Dia kenakan gaun mini di atas lutut, yang berwarna toska dengan tali kecil di bahu dan rumbai kecil di bagian dada. Diana keluar malu-malu dari kamar mandi. Memang Diana memiliki pakaian seperti ini dengan kualitas bahan yang lebih murah. Tapi pakaian itu dikenakan ketika hanya di dalam kamarnya saja dan tidak sependek ini. Sekarang pakaian mini ini harus dia kenakan di depan bos besar yang sering usil. Diana gelisah di dalam kamar mandi, berjalan mondar-mandir seperti setrikaan. Bagaimana caranya aku keluar dari tempat ini? Bodohnya aku, seharusnya aku kabur ketika dia mandi. Kenapa juga aku harus takut tadi? Bagaimana sekarang? Terdengar bunyi bel di pintu membuat Diana penasaran, untuk keluar dari kamar mandi dan mengintip ke arah bawah. Kamar tidur Andrew di bagian atas. Di sana dia melihat Lisa duduk bersama Andrew berkutat pada laptop yang dibawa oleh Lisa. Ah, Miss Lisa datang. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Diana merasa kegirangan dengan kehadiran Lisa. Sambil mengendap-endap dia turun dari lantai atas kamar, kemudian dengan perlahan dia membuka pintu Presidential Suite. Pembicaraan antara kedua orang tersebut masih berlangsung. Tampak Lisa sedang mempresentasikan hal-hal baru. Diana tidak berniat mendengarkan percakapan mereka, dengan perlahan dia membuka pintu kamar kemudian keluar. Akhirnya aku bisa keluar. Diana berjalan dengan cepat menuju ke lift tamu dan memencet lantai 3. Dia berjalan dengan menundukkan kepala menyembunyikan wajah karena tidak ingin ada karyawan yang menyadari keberadaannya, apalagi dia tidak menggunakan name tag ataupun ID. Ya ampun, aku lupa dengan name tag dan ID cardku. Semoga Clara masih di cabin. Bagaimana caranya aku masuk ke cabin tanpa ID card? Setelah sampai lantai 3, karena guest lift hanya sampai lantai 3 kecuali pada saat port day bisa menuju lantai, Diana bergegas keluar dan menggunakan crew stairway. Diana menuju ke dek B dan berjalan melalui lorong ke pintu cabinnya. Berharap cemas dia mengetuk pintu cabin. Pintu terbuka, Clara tampaknya masih bersiap untuk berangkat bekerja. Diana segera masuk dan menuju tempat tidurnya yang kecil dan kasur yang keras, kemudian menutup korden, meringkuk di dalamnya bagaikan bayi dalam kandungan ibu. Clara merasa heran dengan tingkah dari Diana. Are you okay, Diana? Tapi Diana diam saja membisu sambil menutupkan matanya. Clara tidak melanjutkan pertanyaannya. Aku pergi kerja dulu ya.
Kalau kau perlu sesuatu, Maya atau Mona hanya punya jadwal sore hari saja. Kamu juga jadwalnya sore di lobi bar ya, kata Clara. Teleponnya di kabin berdering tepat sebelum Clara membuka pintu kabin. Dia kembali dan mengangkat teleponnya. Clara speaking. Salam pembuka Clara. Hai, Mer. Anthony. Diana. Tampaknya Mer. Anthony sedang mencari Diana. Begitu mendengar kalau namanya disebutkan, Diana bergerak membuka selambunya dan memberi kode dengan wajahnya seraya memohon agar Clara mengatakan bahwa dia tidak berada di kabin. Diana tidak ada di kabin. Mulai tadi malam dia belum kembali. Kalimat Clara terdengar meyakinkan. Oke sir, I will. Clara meletakkan gagang teleponnya dan menatap Diana dengan heran. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Tolong jangan katakan pada siapapun kalau aku sudah di sini ya, please. Untuk jadwal lobi aku akan bertukar dengan Mona. Dia bertugas di dining room kan? Lia. Terima kasih Clara. Clara meninggalkan kabin dengan masih diliputi tanda tanya. Sementara itu di Presidential Suite, Lisa masih terus berusaha menanamkan ide-idenya kepada Andrew. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita yang handal. Andrew mendengarkan dengan seksama meskipun konsentrasinya agak terpecah, memikirkan apa yang dilakukan gadis kecilnya di kamar mandi. Lisa, idemu bagus. Tetapi tim entertainment pusat harus mengambil riset terlebih dahulu. Kau kirimkan saja semua ini pada direktur supervisormu di kantor pusat. Ujar Andrew agar pembicaraan di antara mereka segera selesai. Terima kasih Mer. Andrew, Anda mau mendengarkan saya? Ujar Lisa dengan mata berbinar-binar. Pergilah. Aku masih ada urusan. Andrew segera beranjak dari sofa dan menuju kamar di lantai atas. Dia penasaran kenapa Diana lama sekali di kamar mandi. Tok, tok, tok. Diana keluarlah. Tok, tok, tok. Kalau kau tidak segera keluar aku akan masuk dan memandikanmu. Tidak ada jawaban di dalam kamar mandi membuat Andrew semakin penasaran. Jangan bilang kau tertidur lagi di kamar mandi. Pintu kamar mandi dibukanya dengan mudah dan tampak di dalam kosong, bahkan sisa-sisa air di shower sudah mulai mengering. Dengan gusar Andrew mencari Diana di kamar, turun ke bawah dan memandang sekeliling. Dia tidak melihat siapapun kecuali Lisa yang sedang menuangkan segelas white wine dingin. Kau melihat seseorang keluar? Tanya Andrew dengan gusar. Tidak ada. Lisa menggelengkan kepala dan wahah penasaran melihat ke arah Andrew. Hubungi Anthony. Perintah Andrew. Segera Lisa menghubungi Anthony melalui ponsel kapal yang dibawanya, dan memberikan ponsel tersebut kepada Andrew tanpa berani bertanya, karena wajah Andrew sudah merah padam akibat marah. Suara Anthony terdengar memberi salam dari kejauhan. Anthony, bawa Diana ke ruanganku sekarang juga. Atau aku pastikan dirimu tidak akan mendapat promosi apapun. Perintah Andrew dengan lantang. Dia meletakkan ponsel di meja bar dengan kesal. Lisa buru-buru memberikan segelas anggur putih kepada Andrew yang langsung ditegaknya habis. Andrew masih duduk dengan kesal sekali. Baru sekali ini ada seorang wanita yang lari dari dirinya. Apalagi wanita itu hanyalah seorang staf biasa. Wanita yang berstatus sosial lebih tinggi dari dirinya saja harus mengantri bagaikan ular. Tapi wanita satu ini menolaknya. Andrew mengepalkan tangannya dan menghantam ke Jabar, karena kesal hingga membuang gelas yang berada di dekatnya tergelimpang akibat getarannya. Lisa segera membersihkannya dan mengambil gelas lain, kemudian menuangkan kembali segelas white wine dan menyodorkan kepada Andrew. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, disentuhnya tangan Andrew seraya berkata, minumlah Mer. Andrew, dan tenangkan dirimu. Aku bisa menemanimu. Andrew memandang Lisa dengan tajam kemudian menegak wine di gelas. Pergilah. Usirnya secara halus kepada Lisa. Aku akan menemanimu hingga gadis itu kembali. Lisa masih bersikukuh mencari celah. Aku bilang pergilah.
Sebelum kesabaranku habis. Saat ini Andrew merasa muak dengan semua hal. Rasa jengkel dan amarahnya pada Diana tidak dapat dia bendung. Lisa tidak berani lagi membantah setelah melihat sorot mata Andrew yang tajam. Dia kemudian keluar dari kamar Presidential Suite. Ini adalah kedua kalinya dia ditolak gara-gara gadis yang sama. Episode 10. Gladys keluar dari kamar Andrew dengan marah. Sambil berjalan dia menghentakkan kakinya. Tidak dia hiraukan sapaan para staf. Sid mengumpat keras ketika sepeda listrik yang dikendarai oleh lansia di lorong kamar mengebel agar Gladys memberinya jalan. Jangan kasar Nona. Nenek itu melewati Gladys sambil menegur. Tutup mulutmu, Gladys mengumpat dengan bahasa negaranya. Dasar. Cantik tapi kasar. Gumam nenek sambil lanjut mengendarai sepeda listriknya. Masuk ke area kolam renang di dek 9. Gladys langsung menuju ke area bar dan duduk di pool bar. Bloody Mary. Memerintah ke seorang bartender pria yang gemulai. Dengan sigap bartender menyediakan minuman yang dipesan oleh Gladys. Ini Miss. Menyodorkan minuman berwarna merah itu kepada Gladys. Gladys menegak minuman hingga setengah. Hei kamu tahu bartender bernama Diana? Bertanya dengan nada kasar tapi pelan menekan suara. Lia Miss saya tahu. Jawab bartender pria yang gemulai dengan tersenyum. Dia itu PLC ya. Suara Gladys pelan tapi dengan nada menghina sinis. Maaf Miss, Diana yang mana ya tepatnya? Bartender gemulai itu bertanya memastikan bahwa mereka membicarakan orang yang sama. Memangnya ada berapa Diana, bodoh? Tentu saja Diana yang ditugaskan melayani Andrew. Oh iya Miss. Diana dari negara Indo. Dia orang baik kok Miss, setahu saya dia bukan seperti yang Miss kira. Maya berusaha membela. Baik katamu. Dia wanita PLC, harga murah dan sebagainya, dia bermuka dua. Aku benci dia. Bartender gemulai itu tampak bingung, dan heran tidak mengerti dengan maksud dari kemarahan Gladys. Kamu tahu wanita jelang itu beraninya merebut perhatian Andrew. Dasar tidak tahu malu. Mukanya saja yang manis, tingkahnya yang sok alim, tapi ternyata kuda liar. Gladys menekan suaranya penuh emosi. Sebenarnya dia ingin berteriak mengatai Diana itu wanita jelang, tapi dia juga malu dengan kenyataan bahwa Andrew menolaknya hanya demi seorang gadis sederhana seperti Diana. Bartender lain setelah selesai melayani tamu dan waiter datang menghampiri bartender gemulai. Maya ada apa? Kenapa nona cantik ini marah? Dengan berbisik dia bertanya pada bartender pria yang gemulai bernama Maya. Dia itu bilang kalau Diana Indo merebut Andrew darinya. Setengah berbisik. Apa? Bartender yang bernama Carlos dari negara P terkejut. Diana kan kayaknya gak pernah ada skandal ya. Lia itu. Cuma 2 hari ini aku gak pernah lihat dia. Jadwal dia di mana sih? Tanya Maya. Tahu. Coba tanya Clara nanti jadwal siang dia di sini. Kalian tidak percaya kalau Diana itu wanita murahan. Benarkan? Gladys kembali memaksakan argumennya. Maaf Nona, setahu kami Diana itu orangnya sopan, menyenangkan dan ramah. Mungkin ada yang salah mengartikan keramahnya. Kamu pikir aku bodoh tidak bisa membedakan keramahan dan genit? Kalian gak tahu apa aku ini dulu model Victoria's Secret. Gladys bicara dengan nada geram. Kalian tahu Diana, kalian yang sok suci itu tidur dengan siapa semalam? Ya dengan Andrew. Bah kalian pikir dia masih virgin. Bahkan pagi ini dia berani mengusirku dari kamar Andrew. Kurang ajar bukan? Andrew itu milikku tahu. Milikku. Sambung Gladys dengan geram. Oh maaf kami tidak tahu akan hal itu. Nona pasti cinta sekali ya sama Andrew. Nona melepaskan dunia modeling demi Andrew. Tanya Maya dengan berani, mencoba mengalihkan perkataan Gladys dari menghina Diana. Cinta. Apa itu cinta?
Lia, aku cinta Andrew. Hahaha, cinta sekali. Andrew itu gak pelit, tiap bulan, aku bisa dapat lebih dari 10 kali gaji kalian. Lebih dari modeling. Setidaknya bersama Andrew aku tidak perlu capek. Kapan aku mau show aku tinggal telpone. Kapan aku malas tidak masalah. Ada Andrew yang memanjakanku. Andrew adalah tambang emas bagi Gladys. Rasa marah pada Diana lebih disebabkan karena ketakutan tambang emasnya hilang. Susah payah dia mempertahankan Andrew. Selama hampir 1 tahun menguntit Andrew, ia tidak pernah kasar ataupun mengusirnya. Kenapa, katanya? Carlos berbisik. Ngambek dia, Andrew nyuekin dia. Jawab Maya perlahan. Jadi benar Diana dan Andrew. Carlos tidak melanjutkan kalimatnya. Kata dia gitu sih. Tar kita tanya Diana. Maya berbisik. Sambil menyandarkan diri di meja bar, Gladys mengayunkan kakinya kesal. Tanpa sadar ada seorang pria yang sedang berjemur memperhatikannya. Ketika pandangan mata mereka bertemu, pria tersebut mengangkat minumannya dan mengangguk pada Gladys. Sesaat Gladys tertegun. Kemudian membalas dengan anggukan. Pria tersebut menghampiri Gladys. Halo, aku Damien. Duduk di sebelah Gladys. Aku Gladys. Gladys tersenyum manis. Kamu sendirian? Yup. Gladys mengangkat bahu. Wanita secantik kamu tidak seharusnya duduk sendirian. Sekarang kan ada kamu. Jawab Gladys sambil menelan liur melihat dada seksi. Boleh juga, pria ini tidak kalah dengan Andrew, boleh juga. Apalagi wow, dia pemegang platinum card. Masukkan dalam tagihan saya apapun yang dia pesan. Damien menyodorkan platinum card kepada Maya. Kartu yang menunjukkan status tamu merupakan langganan cruise, ataupun mereka yang memesan kamar paling mahal. Oke, sir. Maya menerima kartu tersebut. Damien dan Gladys asyik berbincang-bincang sambil sesekali tampak Gladys menyentuh tangan pria itu, dan sesekali memukul bahu atau P4H Damien dengan manja. Dapat umpan baru dia. Bisik Carlos kepada Maya, dan disambung dengan senyum geli keduanya. Sudah lupa itu sama Andrew. Hais, dasar cewek. Sahut Maya sambil memutar matanya. Kamu kan cewek juga kan? Goda Carlos. Tentu saja, tapi aku kan lebih perkasa. Jawab Maya sambil mengerdipkan matanya. Carlos bergidik meninggalkan Maya sambil berbisik sendiri. Aku belum bengkok, masih lurus. Tak lama Damien kemudian tampal menggandeng tangan Gladys, mengajaknya menuju ke ruangan dalam buffet restoran. Bersama mereka menikmati sarapan pagi. Mengitari meja buffet bersama kemudian memilih duduk di pojok ruangan. Sementara seorang bar waitress dari negara R menghampiri mereka. Tuan dan Nyonya mau pesan minuman dari bar. Mimosa. Jawab Gladys. 2 mimosa. Tambah Damien. Bar waitress mencatat pesanan, kemudian berjalan ke arah meja lain untuk mengambil pesanan juga. Kemudian menuju ke arah bar menyerahkan orderan kepada bartender untuk menyiapkan pesanan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tanya bar waitress sambil meletakkan minuman dan cek untuk ditandatangani oleh Damien. Kamu perlu lainnya? Tanya Damien kepada Gladys. Tidak ada. Pergilah. Jawab Gladys dan memerintahkan bar waitress untuk meninggalkan mereka sendiri. Mereka menikmati sarapan pagi hampir siang sambil saling melontarkan pujian. Pujian dari Damien akan kecantikan dan kemolekan Gladys membuat dia berseri-seri dan melupakan Andrew. Apa yang kamu lakukan setelah ini? Tanya Damien. Tidak ada. Jawab Gladys sambil menatap manja Damien. Kalau begitu maukan kamu menikmati segelas champagne di kamarku? Tanya Damien sambil menyentuh lengan Gladys. Gladys terdiam sejenak, sedangkan dalam hatinya berlonjak kegirangan. Akhirnya kau mengajakku. Aku akan memesan Dom Perignon. Damien menyebutkan nama champagne yang paling mahal yang dijual di kapal. Baiklah. Sahut Glady. Perfect.
Mereka berjalan beriringan meninggalkan restoran menuju kamar Damien. Sementara di kejauhan Wilmer memandang kepergian mereka dengan jengkel. Episode 11. Pencarian akan Diana tetap berlanjut. Anthony yang takut akan ancaman dari Andrew memerintahkan semua anak buahnya, dari bartender hingga barboy untuk mencari keberadaan Diana. Awalnya mereka tidak peduli, hanya mengiyakan perkataan Anthony, tetapi ketika Anthony mengatakan, Andrew mencari Diana untuk urusan penting dan siapa yang menemukannya, akan mendapatkan libur 1 hari penuh di Port Day. Mendengar kata libur 1 hari penuh, hal itu tentu saja merupakan hal yang berharga bagi pekerja kapal pesiar. Semua tampak sibuk mencari informasi tentang Diana, hingga menjadi suatu rahasia umum di antara para kru member. Sementara itu Diana di kamarnya sedang berbicara dengan Mona melalui telepone kamar. "Mona, please tukar jadwal ya dengan aku," kata Diana dengan nada memelas. "Tapi kenapa, Din?" tanya Mona di seberang sana dengan tidak mengerti. Mona seharian ini belum keluar dari kabinnya, jadi dia tidak tahu kalau ada pencarian akan sahabatnya itu. "Aku takut bertemu dengan Tuan Anthony," jawab Diana dengan nada khawatir. "Kenapa?" Diana sedikit malu bercerita tentang kejadian semalam. Mengingat hal itu kembali wajahnya bersemu merah dan jantungnya berdesir. Ribuan kupu-kupu mengelitik dari dada ke perut. "Dia kenapa? Apakah kau melakukan kesalahan? Apa dia membentakmu?" tanya Mona dengan khawatir sebab melalui teleponnya dia tidak dapat melihat ekspresi wajah Diana. Diana diam membisu membuat Mona tidak sabar lagi. "Tunggu aku ke kamarmu." Mona sangat penasaran dengan keadaan sahabatnya. Dia segera keluar dari kabinnya dan menuju ke kabin Diana. "Ceritakan padaku apa yang terjadi," tanya Mona langsung ketika sudah tiba di kabin Diana dan duduk di hadapan gadis itu. Kembali suara Diana tercekat. Melihat wajah Diana yang bersemu merah, Mona langsung mengambil kesimpulan, apakah dia berbuat mesum? "Apa dia menciummu?" Pertanyaan Mona semakin membuat Diana bersemu merah dengan malu. Dia mengangguk. "Watts, bos tampan dan tajir itu berbuat itu padamu? Sampai sejauh mana? Apa dia melakukan itu?" tanya Mona dengan penasaran. Di berondong begitu banyak pertanyaan membuat Diana menjadi bingung. Tidak, kami tidak sampai begitu," jawab Diana gugup meyakinkan sahabatnya. "Dia menciummu. Kau suka?" tanya Mona langsung. "Entahlah, aku takut saat itu," jawab Diana yang tidak mengerti apa yang dia rasakan. "Tapi kau suka?" Diana terdiam dengan pertanyaan Mona. Dia mengutuki dirinya sendiri yang bisa menikmati ciuman dan sentuhan dari Andrew. "Betapa murahannya diriku ini. Kau menyukainya itu tidak masalah, semua wanita pasti menginginkannya. Dan lagi tampaknya dia masih single, tidak ada berita tentang keluarganya di tabloid cruise. Tapi, jual mahal dikit say, jangan langsung dikasih. Aku senang kalau kau senang." Diana terdiam dengan perkataan Mona. "Aku tidak yakin dia menyukaiku. Meskipun aku menyukai sentuhannya dan karisma yang terpancar, tetapi aku sebal karena dia selalu sok berkuasa. Dia bertindak seakan-akan aku miliknya dan terlalu usil," sahut Diana sebal apalagi mengingat seragam dan stoking bolongnya yang masih tertinggal di sana. "Hahaha, kau lucu say, sudah terlalu lama menjomblo kau. Sudah, aku balik ke kabin mau dandan dulu. Lobi jam 16 kan?" Diana hanya mengangguk menjawab pertanyaan Mona. "Oke, ingat dining room dimulai jam 17, Mona mengingatkan Diana. Dia segera meninggalkan Diana sendiri di kamar. "Aku pikir kau akan kena skors tapi ternyata dicium bos tampan." Sore harinya, dengan santai melalui lorong karyawan, Diana menuju ke dalam kerjanya, sebuah bar kecil di ruangan tertutup di dalam restoran khusus fine dining besar, yang muat setidaknya 750 orang. Dalam sebuah kapal pesiar besar ini bisa memuat lebih dari 3.000 penumpang.
Dan ada 2 restoran formal yang besar di sisi yang berbeda. Setiap restoran memiliki 2 jadwal makan malam setiap harinya. Restoran lainnya adalah open buffet yang terdapat di lantai 9 berhadapan dengan open deck dan swimming pool. Alternatif lain adalah room services ataupun eksekutif lounge di mana justru tamu harus membayar setiap makanannya. Ini area eksklusif tempat Andrew biasa menikmati makannya. Sebab itu Diana merasa lebih nyaman berada di bar tertutup di salah satu fine dining restoran. Restoran yang selalu ramai oleh penumpang kapal. Dia tidak menyadari detik dia masuk ke dalam ruangan, seorang waitress dari negara B menghubungi Anthony. Dia di sini bos, dining room starboard side. Starboard side adalah istilah sebelah kanan kapal. Pastikan dia tidak keluar dan tetap di dalam, ujar Anthony yang kemudian segera menghubungi Andrew. Diana ada di bar pantry starboard side dining room. Saya akan membawa dia ke tempat Anda Sir, lapor Anthony. Jangan, aku akan turun ke sana, jawab Andrew dengan cepat. Hehe Diana, kita lihat bagaimana kau bisa menghindariku kali ini. Andrew terkekeh mengetahui gadis incarannya berhasil ditemukan. Setelah mengenakan shirt lengan panjang berwarna abu-abu, dan celana panjang hitamnya Andrew menuju ke dining room starboard side. Dalam bar pantry. Din, seharian semua orang mencarimu, ujar Phoebe. Aku. Tapi kenapa? Tanya Diana heran. Anthony yang memerintahkan semua untuk mencarimu, dan imbalan menemukanmu adalah off 1 hari penuh. Phoebe menjelaskan. Aku harus pergi. Bi tolong gantikan aku. Diana menjadi gelisah. Anthony mencarinya sedemikian rupa pasti ada hubungannya dengan Tuan Andrew. Mau kemana kau? Diam di sini dan lakukan tugasmu. Awas kalau pergi, aku ceburin ke laut. Anthony tiba-tiba sudah ada di hadapan mereka. Meskipun bercanda tapi tampang Anthony terlihat sangat serius. Diana terpaksa diam dengan gelisah, sementara Phoebe meninggalkan mereka atas perintah Anthony. Dan Andrew sudah ada di antara mereka. Tanpa permisi Anthony segera meninggalkan Andrew dengan Diana yang terpojok dalam kegelisahannya. Ada campuran rasa takut tapi malu. Dasar Anthony Managers merangkap germo kutuk Diana dalam hatinya. Andrew menghampiri Diana. Dia merasa geli melihat wajah polos gadis di hadapannya yang tampak bingung. Dan dia sengaja menggoda gadis itu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, tapi berjalan semakin mendekatinya dan membuat Diana terpojok di dinding ruangan. Maaf Tuan, Anda mau apa? Tanya Diana dengan gugup melihat Andrew semakin dekat. Andrew berhenti tepat di depan Diana, satu tangannya menyentuh di dinding sebelah kanan gadis itu. Dia dekatkan tubuhnya bertindak seakan-akan hendak menciumnya, sementara Diana gelisah sambil memejamkan matanya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Ketika dia buka matanya tampak Andrew duduk di meja bar, sambil memegang satu botol bir dan menatapnya sambil tersenyum. Diana bernafas lega sekaligus malu dipandang sedemikian rupa oleh Andrew. Masih dengan kesadaran dia melirik ke arah pintu bar pantry yang telah tertutup. Jangan coba-coba kabur lagi. Andrew sepertinya tahu jalan pikiran Diana. Diana hanya dapat menyeringai kikuk. Katakan kenapa kau pergi dari kamarku? Tanya Andrew. Aku rasa Miss Lisa sudah ada untuk menemani Anda. Jawaban asal Diana. Aku takut dekat-dekat denganmu bos Mosum. Kau cemburu. Diana terbelalak mendengar pertanyaan Andrew dan menjawabnya dengan cepat. Tentu tidak. Miss Lisa tampak lebih baik menemani Anda Tuan. Diana mencari-cari alasan yang tepat. Oh ya, kenapa? Tanya Andrew lagi. Karena dia cantik dan pintar juga anggun. Berarti kau jelek dan bodoh. Goda Andrew sambil menahan senyumannya, dengan menegak bir di tangan. Dibandingkan Miss Lisa, mungkin. Tapi aku sukanya dengan kamu. Kata Andrew lagi, dan tentu saja membuat Diana mati kutu bingung hendak menjawab apa lagi. Meskipun kau jelek dan bodoh seperti katamu.
Tapi aku maunya kamu yang menemaniku. Bisikan Andrew terdengar lembut di telinga. Hembusan nafas yang sengaja ditiupkan di telinga membuat jantung Diana semakin berdebar. Ayo sekarang temani aku makan, ujar Andrew setelah menghabiskan sebotol bir. Maaf saya lagi bertugas tuan, Diana mencari-cari alasan lagi. Kau pikir siapa pemilik kapal ini? Heh. Tapi tuan, apakah Anda suka memiliki karyawan yang malas? Serang Diana balik. Jangan coba-coba mencari alasan lagi. Sekarang ikut aku baik-baik atau harus aku gendong? Ancam Andrew, seraya menyodorkan tangan kanannya di hadapan Diana menanti gadis itu menyambutnya. Setelah beberapa saat Diana akhirnya mengulurkan tangannya, yang segera digenggam erat oleh Andrew, seraya menarik gadis itu dalam pelukannya. Dia peluk dan usap lembut punggung gadis itu dan mencium aroma tubuhnya yang bagaikan ekstasi. Baru setengah hari aku sudah begitu merindukannya, batinnya. Puas memeluk Diana, Andrew menggandengnya keluar dari bar pantry, diikuti pandangan iri dari setiap karyawan dan senyum kemenangan dari Anthony. Naik pangkat, thanks Diana, ujar Anthony dalam hatinya.